Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farihul Lutfi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Puisi kelas T-BIN 3C serta rekan-rekanku semua kelas T-BIN 3C yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Nezila Putri Nuraisyah selaku moderator di sini serta teman-teman dan rekan-rekan saya. Ada Mbak Iza Afkarina, ada Mbak Labibah Naila, dan Mbak Siti Felani yang saat ini sedang berhalangan karena mengikuti duta dan tidak bisa mengikuti presentasi kali ini, Mbak Soidatul Aisyah dan Mbak Naswa Sahila. Meskipun presentasi ini dilakukan secara online dan daring, kelompok kami mengharap semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan saya sampaikan. Baik, di sini kami kelompok 5 akan membahas materi tentang analisis puisi. Kelompok kami mengambil salah satu contoh puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Saya akan membacakan puisi tersebut, namun caranya sedikit berbeda dari biasanya, di mana saya akan membacakan puisi tersebut secara musikalisasi puisi, dan ini pertama kali saya mencoba. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbulu itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan di sudut pagar pohon bunga itu. Nah, itu tadi teman-teman puisi Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono yang saya coba musikalisasikan. Nah, untuk pembahasan berikutnya, mari kita analisis dan kita bedah apa makna dari puisi tersebut dengan mencari tahu unsurnya, strukturnya, dan jenis apa puisi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi analisis puisi. Menganalisis puisi pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menggali, menafsirkan, dan memahami makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra melalui unsur-unsur pembangunannya. Dalam proses analisis, seorang pembaca tidak hanya sekadar membaca teks secara permukaan, melainkan berusaha menyingkap tema yang digunakan oleh penyair, merasakan perasaan atau emosi yang ingin disampaikan, serta menangkap amanat atau pesan yang hendak diutarakan melalui pilihan kata dan gaya bahasa. Dengan demikian, kegiatan menganalisis puisi tidak hanya berhenti pada pemahaman isi, melainkan juga melibatkan pengalaman estetik, yakni merasakan langsung apa yang dialami dan dituangkan penyair dalam bentuk bahasa puitis. Analisis puisi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melatih kemampuan untuk mengapresiasi karya sastra sebagai bentuk seni yang indah. Dalam hal ini, puisi dipandang bukan hanya sebagai susunan kata yang penuh majas, tetapi juga sebagai hasil cipta seni yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, melalui kegiatan analisis, diharapkan mampu menghargai puisi secara objektif, memahami nilai estetik maupun nilai moralnya, serta mengembangkan sikap apresiasi terhadap karya sastra secara umum.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur puisi. Nah, struktur puisi itu terdiri menjadi dua struktur, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur fisiknya puisi Hujan Bulan Juni. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Diksi dalam puisi ini sangat mudah dipahami karena menggunakan kata-kata yang sederhana yang mengandung makna konotatif dan juga denotatif. Makna konotatif itu makna yang tersirat, sedangkan makna denotatif itu makna yang tersurat. Contohnya pada bait tak ada yang lebih tabah. Diksi tersebut menggambarkan sikap sabar dan tabah seseorang yang merindukan dan menunggu dengan penuh harap. Kemudian ada lagi yang selanjutnya yaitu imaji atau pencitraan. Imaji itu terdiri dari imaji penglihatan, imaji pengecap atau rasa, pendengaran, dan juga perabaan. Nah, imaji-imaji tersebut itu membuat pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, mencium, dan mendengarkan apa yang digambarkan dalam puisi tersebut. Contohnya seperti imaji penglihatan pada kutipan jejak kaki yang dihapus hujan. Itu membawa pembaca seolah-olah bisa melihat, oh itu jejak kakinya benar-benar hilang. Kemudian selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret merupakan kosakata yang dapat ditangkap oleh panca indera sehingga mampu menimbulkan gambaran imaji dalam pikiran pembaca. Kata-kata tersebut seringkali berkaitan dengan kiasan atau simbol tertentu. Contohnya pada kata hujan, rintik, pohon berbunga, jejak kaki, dan akar yang berfungsi untuk melukiskan rasa rindu, serta kebijaksanaan, dan lain-lain. Karena pada makna hujan pada bulan Juni itu kan jarang terjadi, dilambangkan sebagai kedalaman perasaan sekaligus kekuatan alami. Nah, pada kata konkret ini berfungsi untuk memperluas maknanya puisi dengan menghadirkan konteks visual yang jelas serta menunjukkan bagaimana emosi tersembunyi mampu memberikan pengaruh dalam kehidupan. Selanjutnya ada tipografi atau bentuk visual puisi. Di sini bentuk visualnya ditata secara sederhana dengan 3 bait yang masing-masing itu terdiri dari 4 baris. Baris-barisnya pendek berupa frasa atau klausa singkat tanpa banyak tanda baca sehingga memberikan ruang jeda untuk pembacaannya. Selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Pada bait pertama, puisi ini menggunakan gaya bahasa perbandingan atau yang biasa kita sebut dengan majas personifikasi. Majas personifikasi itu kan memberikan sifat manusia kepada benda mati atau sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya pada bait pertama itu, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Digambarkan seolah-olah itu memiliki sifat manusia yaitu tabah dan mampu merasakan rindu. Padahal kan sifat-sifat itu dimiliki oleh manusia. Dengan cara itu, penyair berhasil menghadirkan suasana puitis yang mendalam. Kemudian ada rima. Puisi ini tidak menggunakan rima yang terikat seperti dalam pantun ataupun syair, melainkan lebih menekankan pada irama alami dari pilihan kata dan juga pengulangan. Rima akhirnya cenderung bebas meskipun ada beberapa kesamaan bunyi. Dengan demikian, rima puisi ini bersifat bebas dan tidak berpola tetap, tetapi iramanya hadir melalui kesederhanaan, pengulangan, dan jeda di setiap baris, yang menghasilkan suasananya itu lebih hening dan teduh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur batin puisi pada puisi hujan di bulan Juni. Nah, struktur batin ini memiliki 4 macam, yaitu yang pertama ada tema, dan yang kedua ada rasa, yang ketiga ada nada, dan yang terakhir ada mana. Nah, yang pertama-tama itu tema. Tema utama puisi ini tuh perasaan cinta yang tersembunyi dan tidak diutarakan secara langsung, seolah menjadi pilihan untuk mencintai dalam kesunyian. Nah, hal ini tercermin pada bait pertama yang menuntun pembaca memahami bagaimana perasaan si tokoh lirik. Ungkapan perasaan cinta ini sengaja disembunyikan, dibiarkan tetap ada, hingga akhirnya hanya terserap secara simbolis oleh akar pohon berbunga. Seperti itu. Nah, lanjut yang kedua itu rasa. Puisi ini menampilkan nuansa perasaan yang
sedih, dan terpadu dengan ketulusan cinta, kesabaran, dan juga kesederhanaan yang mendalam. Nah, unsur perasaan ini tampak jelas ya melalui pemilihan kata yang digunakan penyair. Hal ini misal dapat dilihat sendiri ntar pada baris ke-10 dan ke-11. Rangkaian kata dalam puisi ini tidak hanya tersusun indah, tetapi juga syarat dengan ruh dan makna. Pembaca diajak juga untuk ikut merasakan suasana yang digambarkan, mulai dari rintik hujan yang jatuh ke bunga, mengalir di jalan, hingga akhirnya itu meresap ke tanah dan diserap oleh akar pohon, seolah menjadi simbol perasaan yang dipendam dalam keheningan. Nah, yang ketiga ini ada nada. Biasanya nada ini kayak intonasi saat mengucapkan ya, yang mana cara penulis ini menyampaikan makna puisi yang berkait dengan emosi dan tema. Nada yang terdapat dalam puisi ini cenderung lembut, dengan perasaan yang tenang, calm. Hal ini tercermin dari pilihan kata di setiap bait yang dipilih penulis, seperti kata sabar, bijaksana, dan arif, menjadi ciri-ciri dalam puisi ini, sehingga si penulis ini mengekspresikan perasaannya hingga pada akhirnya menghapus jejak-jejak kakinya. Dalam penyusunan puisi ini, penulis bisa merasakan keraguan dan pada akhirnya memutuskan untuk tetap diam serta mencintai dalam sepi, sunyi, seperti itu. Yang terakhir ada amanat nih. Amanat itu biasanya pesan-pesan ya guys. Jadi amanat ini yang terkandung dalam puisi Hujan Bulan Juni menekankan pentingnya kesabaran, ketabahan, serta kemampuan menyimpan perasaan tanpa harus memaksa kehendak. Melalui simbol hujan di bulan Juni ini, penyair mengingatkan, seolah mengingatkan pembaca agar tetap bijaksana dalam menghadapi keadaan yang sulit. Cinta pada waktu tertentu itu juga perlu disembunyikan dan kita rindukan. Tidak semua orang harus mengetahui ya guys, dan harus ditekankan lagi dengan keteguhan hati. Sebagaimana hujan di bulan Juni yang jarang turun karena seringnya musim hujan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu tadi analisis struktur dari puisi Hujan Bulan Juni. Setelah analisis struktur, yang kita lakukan yaitu menganalisis unsurnya. Seperti yang diketahui, unsur dalam puisi itu terbagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Namun di sini kita akan langsung fokus kepada pembahasan unsur ekstrinsiknya saja, karena unsur intrinsik itu kurang lebihnya sama dengan struktur batin maupun fisik, seperti tema, amanat, dan lain-lain. Jadi kita langsung ke unsur ekstrinsik saja. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi mempengaruhinya seperti latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur ini tidak ada di dalam struktur puisi itu sendiri, namun sangat penting untuk memahami konteks, makna, dan pesan yang ingin disampaikan penulis. Dalam puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Bapak Sapardi Djoko Damono, kita bisa menganalisis unsur ekstrinsiknya dengan langkah yang pertama adalah menganalisis biografi dari penyair, yaitu Bapak Sapardi Djoko Damono sendiri. Kita bisa mencari referensi dari beberapa sumber, membaca-baca tentang biografi beliau. Puisi ini ditulis oleh Bapak Sapardi yang lahir di tahun 1940 di Surakarta. Karakter puisinya dikenal sederhana namun penuh makna. Jadi pengaruh biografi tersebut terhadap puisi ini adalah hidupnya itu dekat dengan dunia sastra dan renungan batin. Pengalaman pribadinya tentang cinta, kesunyian, dan penantian tercermin dalam puisi ini. Nuansa melankolis dan tenang muncul karena latar belakang kehidupan penyair yang reflektif seperti itu. Itu tadi adalah biografi. Selanjutnya adalah kondisi sosial. Puisi ini menggambarkan bahasa yang sederhana namun mendalam ya. Hujan dalam puisi dipakai sebagai simbol kesabaran, pasrah, dan ketulusan perasaan manusia. Yang ingin ditampilkan dari puisi ini yang dapat pengaruh dari kondisi sosial itu antaranya manusia bisa menyimpan rasa cinta dengan diam. Ada kekuatan batin dalam kesenyapan. Tidak semua cinta harus diungkapkan keras-keras. Puisi menyorot kedalaman jiwa, bukan ekspresi berlebihan. Itulah yang ditampilkan dari puisi ini. Selanjutnya, selain biografi dan kondisi sosial dari penyair atau penulis, ada juga nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral dan filosofisnya. 4 nilai utama yang disampaikan dalam
puisi ini itu yang pertama ada kreativitas. Makna dalam puisi lahir dari hal sederhana seperti hujan. Hujan itu kan sesuatu yang sederhana ya, hampir dipahami oleh semua orang. Jadi kreativitasnya di situ. Selanjutnya ada kemandirian dan ketegaran. Tokoh dalam puisi digambarkan tabah, tidak bergantung kepada orang lain untuk mengungkapkan rasa. Selanjutnya adalah kesederhanaan, bahasanya lugas, tidak rumit, namun syarat makna dan penuh pesan di dalamnya. Selanjutnya adalah estetika atau keindahan. Penggunaan personifikasi membuat hujan terasa hidup, bijak, dan berjiwa. Padahal dari kata sesuatu yang sederhana yaitu hujan, tapi bisa menjadi sebuah keindahan dalam puisi ini, seperti itu. Jadi unsur ekstrinsik Hujan Bulan Juni memperlihatkan bahwa puisi ini lahir dari kepribadian penyair yang tenang dan reflektif, kondisi sosial yang menghargai kesederhanaan, serta nilai kehidupan tentang kesabaran, cinta diam-diam, dan kebijaksanaan hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis jenis puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono. Puisi modern berjudul Hujan Bulan Juni terdiri dari 12 baris, berisi gagasan tentang penantian, kerinduan, dan kesabaran yang tersembunyi. Melalui simbol hujan di bulan Juni, fonema langka pada musim kemarau, penyair menggambarkan cinta dan rindu yang dipendam dengan tabah dan bijak. Puisi ini menggunakan majas personifikasi, memberi sifat manusia pada hujan yang sabar, arif, dan anggun. Hal ini memperkuat makna emosional serta simbolik dalam karya. Sebagai puisi modern, cirinya tampak pada bentuk bebas tanpa pola tradisional, bahasa sederhana namun penuh makna, penggunaan metafora dalam simbol alam untuk menyampaikan perasaan cinta dan kedewasaan batin. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami, yaitu analisis puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi ini sederhana dalam bentuk namun penuh makna dan simbolis. Dari unsur fisik digunakan diksi mudah, imaji yang kuat, dan personifikasi yang membuat hujan terasa hidup. Struktur batinnya menampilkan tema cinta terpendam, rasa sabar dan ikhlas dengan nada lembut dan melankolis. Maknanya menggambarkan ketulusan dalam mencintai tanpa harus memiliki, serta kebijaksanaan menghadapi perasaan. Karya ini mencerminkan keindahan bahasa, kesederhanaan, dan kedalaman emosi yang membuatnya abadi sepanjang waktu. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 5 tentang analisis puisi. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kerjasama yang baik untuk mendengarkan tentang materi ini. Jika terdapat kesalahan kepada kelompok kami, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang dibingungkan, silahkan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Kami membatasi 5 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.